Ya, baik. Kita coba rekam ya. Ini sudah 17. Kalau masih ingat nomornya diingat ya, nomor urutnya itu ini TBK nanti yang biasa kita pakai itu dikasih nomor, yang belum dikasih nomor urutnya ya. Nanti kalau di chat biar langsung tercatat itu sebagai kalau misalnya mau presensi gitu ya. Oke, sekarang semua tulis hadir gitu, di chatting. Nah, itu makanya dikasih nomor dulu ya, yang sudah biar masuk sistem, dikasih nomor di depannya itu nomor urutnya baru nama gitu ya. Rename, namanya rename. Di nama itu terus rename, rename. Nyamakan ulang terus baru ditulis akhir gitu. Itu udah urut sendiri itu. Ya. Enaknya di situ ya, jadi praktis kita tidak usah manggil satu-satu. Langsung di situ ada data save ini sudah temu ya. Itu mudahnya di situ. Oke, jadi kita pada topik yaitu proporsi campuran beton ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat dari situ presensi saya. Ya, nah, mudah-mudahan sudah lihat ya proporsi campuran beton. Tapi saya juga sampai up juga di ini pakai ya, pakai handphone untuk memantau juga supaya jalan nanti kalau gambarnya ada tidak, kadang saya kalau tidak memantau dari sini tidak tahu apakah gambar saya bisa atau suara saya keluar atau tidak gitu ya. Itu kadang kita tidak tahu kalau tidak buat pantuan. Ada ini ya, oke. Nah, saya hostnya ini saya host berarti. Saya fokuskan dan ini nomornya ternyata beda ya. File, file, tidak usah juga ya. Nomornya berapa lagi? Dan 85 269 89 mana? Golnya kok sini. Oke, terpantau sudah keluar. Jadi sesuai yang saya harapkan ya, sudah ada tulisan merah itu. Proporsi campuran beton ya, yang lalu sudah sampai ke semen apa, gradasi apa. Jadi
nanti ini yang menarik beton itu kan tidak mungkin ya ada heterogenitasnya. Memang karena ini apa istilahnya bahannya itu juga heterogen gitu ya, heterogen. Itu ya namanya batu walaupun kerikil pasir ya beda-beda, pasir dari Kerasak, pasir dari Endol, pasir dari Galunggung, pasir dari pantai juga beda semua ya. Batu juga itu dari mana, sehingga itu nanti memerlukan suatu ya yang namanya itu proporsi ya. Jadi itu seorang coba-coba, dia mempunyai istilahnya itu dia punya pengalaman ya di dalam mereka punya pengalaman, nah, itu nanti bisa istilahnya dicatat ya, dicatat terus dibuat rumus-rumus pendekatan pakai matematik karena rumus matematik itu memudahkan orang ya. Kadang orang jadi tidak suka matematik padahal matematik itu yang memudahkan orang. Cuma kalau sudah banyak tidak keinginan kita untuk memahami jadi sulit ya. Kalau tidak ada matematik kita itu ya susah sekali hidupnya. Kita hanya mau mengatakan bahwa total utang kamu dan piutang kamu aja tinggal kalau matematik tinggal A plus B sama dengan minus atau plus kan gitu ya. Kalau plus ya kamu masih punya saldo, kalau min kamu ya masih utang gitu aja kan gampang. Nah ini berdasarkan pengalaman ya karena banyak percobaan macam-macam sehingga nanti bisa dibuktikan, bisa dibuat rumus-rumus empiris atau cara-cara empiris gitu ya. Yang buat secara untuk ini secara ilmiah ya. Apakah ada cara lain yang tidak akademik? Ada orang yang kalau di dalam ini orang yang ilmu titen ya, titen itu kalau kemarin besok kalau setiap Desember itu hujan gitu ya, oh itu hujan. Nah itu ilmunya apa? Dia walaupun tidak tahu ilmunya, tapi setelah belajar tentang teori pemanasan benua Australia, Asia dan apa adanya Samudra India, Samudra Pasifik dan saling tukar apa anginnya bergerak lah itu baru mudah ya. Tapi dia sudah punya orang tani itu Pak Tani itu sudah keluar laron aneh-aneh itu ya keluar itu ya berarti itu sudah musim hujan sudah berapa hari begitu musim tanam apa gitu ya nah, terus nanti di orang-orang pertanian apalah ahli doktor profesornya wah langsung menyiapkan rumusnya ini juga gitu dalam bidang semen ya semen konstruksi lah ya. Dalam bidang konstruksi juga begitu ya ya kan eh apa istilahnya konstruksi itu ya kan membuat rumus-rumus empiris gitu atau pengalaman atau cara gitu ya gitu ini yang dari mahasiswa yang dari praktisi itu kan terus punya yang sendiri ya kecenderungan sendiri lah kerikil ini kayak gini dari bentuknya warnanya terus diangkat nah ini nggak bagus ini udah tahu ya udah kalau sudah pengalaman semen ini sudah mulai lama ini sudah mulai gumpal ini nggak bagus nah, itu udah tahu tentu ada tesnya semua ada ya, ya. Kalau bagus maupun tidak jadi tadi ya semen ditambah dengan agregat ya agregat halus agregat kasar agregat halus itu bukan halus permukaannya ya tapi ukurannya kasar itu adalah hal besar itu yang kadang apa ya nggak cocok ya di bahasa Indonesianya itu nggak cocok kalau halus fine terus jadi halus itu ya itu kecil bentuknya itu sebetulnya bukan fine itu bukan terus halus permukaannya itu bukan tapi itu pasir itu yang ukurannya kecil ya salah kaprah sudah di mana tapi dipakai sudah ya bahasa kalau sudah dipakai sudah kita mau protes ya kan kita diprotes teman-teman Malaysia kita janjian siang jam 14.30 gitu kan ya kita bilang setengah tiga ya bingung dia setengah tiga itu satu setengah datangnya satu setengah ini
Bukan setengah 3 itu begitu ya, jadi bingung juga ya kita. Tapi kita sudah biasa, teman-teman Malaysia ya tertawa melihat itu. Kita ngomong ya, setengah 12, oh ada setengah 12 berarti 6 dong. Ya, bukan setengah 12 jam 11.30 lah, 11.30 lah itu dia bilang. Jadi kita udah biasa ya. Nah, seperti fine and coarse agregated dari halus Makassar pakai. Anda itu sudah salah ya. Seperti football itu kan harusnya bola sepak ya, tapi kita sudah persatuan sepak bola. Jadi ya sudah, PSSI juga persatuan sepak bola Indonesia. Sudah ya, harusnya kan football aslinya dan sana datang duluan, datang ke kita, hasilnya kan bola sepak. Jadi Melayu asli yang di Jogja sama Malaysia juga itu ya bola sepak, bukan sepak bola ya. Itu banyak yang kita pakai itu istilahnya apa? Ya, ya tidak cocok, kurang cocok, dari setengah itu bola sepak gitu ya. Itu juga ada yang goreng pisang ya, banana fried ya, fried chicken gitu kan. Fried chicken itu kan ayam digoreng gitu ya, fried banana kan banana digoreng. Ada yang goreng pisang. Pisang goreng tadi, goreng pisang. Oke, terus ya. Nah, tadi terus kira-kira begini kalau di setel itu, di basket gitu ya. Jadi kalau ukuran agregat kecil besar gitu ya, semakin kecil ukuran agregatnya atau kecil ukuran agregat dan luasnya besar, maka agregat itu ya menjadi ini ya, agregatnya menjadi seperti ini. Udaranya ada semen, ada air gitu ya. Agregat semen. Kalau dipakai semen saja tanpa agregat, wah, kita akan retak banyak karena semen itu berapa lama menggunakan air lebihan, sementara agregat sudah jutaan tahun dia lahir ya. Prosesnya itu udah jutaan tahun, mungkin udah ribuan jutaan ya, kita nggak tahu batu-batu itu. Ya, kalau batu udah dipecah, ya nggak bisa kembalikan ya, itu pada prosesnya dulu membuat batu itu sudah tahun yang lalu. Itu ada agregat, ada semen, ada air, tapi terus ketambahan udara itu pori ya. Di perbandingan jumlah bahan dasar beton itu nanti ada bahan tambah tentu ada ya. Atau ada bahan tambah kan ada. Ya. Terus jadi karena beton itu maunya seperti batu gitu ya, batu yang batu lah itu beton sebetulnya ya. Terus kekuatan desaknya tinggi tapi kekuatan tariknya rendah maka dikasih tangan kan gitu ya. Kalau mau membuat beton yang hebat ya bisa seperti batu itu kerasnya. Tapi ternyata bisa dibuat yang lebih keras lagi ya. Jadi kalau dites itu kalau beton keras itu batunya yang pecah. Kalau beton yang mutu rendah itu kalau dites lepas ya antar batu sama lain. Spesinya itu yang lepas. Kalau beton mutu tinggi batunya itu sampai pecah. Nah, oke. Nah, terus nanti ada dengan proporsi campuran ya. Ada proporsi campuran itu nanti apa yang diinginkan. Nah, itu nanti ada namanya keadaan yang optimum ya diperoleh. Jadi coba ya, diusahakan campuran, kalau orang bilang desain campuran ya, big design. Nah, itu bisa di takaran berat maupun volume, tapi untuk yang beton-beton yang struktural yang penting itu pakai berat ya. Di hanya pakai berat. Bukan volume seperti kita yang pakai di masyarakat yang biasa pakai 1 ember, 2 ember gitu ya. 1, 2, 3 itu embernya itu ya. Kan begitu ya. Yang bangunan struktural dia pakai berat. Pasti karena lebih enak ya kalau volume itu kan masih guncang-guncang juga nanti tambah padat juga tambah kecil ya itu volume. Di terutama kerikil.
kalau cuma kalau berat sudah jelas. Mau ada rongga, mau ada tidak ya beratnya sudah kelihatan. Nah ini jadi menyangkut banyak faktor itu ya. Harus dilihat dulu. Jadi kalau ada gambar itu ada faktornya. Bagaimana membuat beton yang optimal itu sebaik mungkin, yaitu campuran yang seekonomis mungkin namun memenuhi syarat kualitas. Kalau dibalik boleh ya, dengan harga tertentu kualitasnya semakin tinggi, semakin tinggi itu optimum maksimal. Tidak begitu, namanya beton tidak ekonomis ya. Jadi kalau mau menentukan keekonomisan tentu dari bahan susun ya, karena yang paling mahal kan semen ya. Jadi menggunakan semen yang sedikit, tapi nanti sedikit tapi tidak sedikit kali ya, minimum yang masih bisa memenuhi kekuatan itu. Kelebihan semen pun tidak akan baik, ya terutama mahal. Yang kedua juga akan terjadi retak-retak ya. Nah, nanti ukuran beton itu kan ada dua kriteria ya, beton yang masih yang sudah keras itu pakai kekuatan desaknya, tapi beton yang masih segar itu pakai intinya ya, atau diukur dengan slam ya, karena itu kemudian dikerjakannya itu di situ ya. Ada yang tadi ya terjadi dua, waktu fresh atau waktu green itu diukur dengan kemudahannya, dikerjakan, workability namanya. Yang kedua, kalau itu sudah keras nanti ditentukan oleh kekuatannya. Ada itu juga keawetan sifat kedap air, tapi itu nanti sekunder ya, yang jelas kekuatannya. Paling tidak ada 7 ya, 7 faktor itu ya menurut Pak Gambir ya. Pengaruhnya itu meliputi mutu beton yang diinginkan berapa, lalu tipe semen yang digunakan yang mana tipenya, ukuran maksimum betul agregat, karena itu berpengaruh dengan penggunaan beton nanti untuk apa, apakah untuk daerah yang tulangannya rapat atau tidak. Terus faktor semen, fast max minimum ya, faktor semen atau fast minimum. Terus keretakan, workability beton segar ya. Terus keawetan, ada durability beton keras, dan kontrol kualitas mutu ya. Semen fast minimum, keretakan, workability beton segar, keawetan, durasi beton keras, dan kontrol kualitas atau mutu ya. Nah ini yang menentukan itu ya. Terus ya namanya beton kan ya satu campuran sama lain kan beda itu, tidak sama persis. Tapi boleh asal kegagalannya hanya target sekitar 5%. Jadi nanti yang digunakan kuat desak itu bukan rata-ratanya, tapi adalah kalau yang digunakan untuk kekuatan adalah karakteristiknya, ya, pakai statistik. Jadi pakai statistik. Ya, bisa dibaca saya berikan ini. Jadi di situ nanti ada penting ya, ini ada proporsi campuran beton itu nanti bisa kita gunakan untuk apa? Saya carikan ini. Berikan 0506 proporsi campuran beton. Nah, ini misalnya seperti ini saya tampilkan. Nah, kalau Anda, saya yakin Anda yakin apa yang saya terangkan Anda dengarkan, tulis hadir gitu. Ya, hadir, coba tulis di chatting itu. Chatting tulis hadir, Anda artinya mendengar apa yang saya ceritakan itu. Nanti siapa tahu ada yang tidur atau pergi gitu ya. Nanti kan kelihatan di sini. Itu caranya ya. Kalau Anda kan ya begitu nanti ngeteknya. Ya, yang pertama ya, saya ketahui kalau
nanti ada percobaan lah begitu ya, percobaan. Kita membandingkan kekerasan kerikil tinggi dan rendah. Jadi kekerasan yang tinggi atau kekerasan yang rendah itu lunak gitu, ya. Lunak gitu. Nah, itu dicoba ya. Dicoba, jadi kita lihat berapa seperti apa tendensinya. Jadi kekuatan kekerasan kerikil itu kalau Anda buat yang lain sama ya, artinya jumlah semen sama, kuantitas kerikil, jumlah kerikil sama, pasir sama, ya, semen sama, semen sama, terus air juga sama, diaduknya juga sama, terus itu kira-kira seperti ini. Kerasnya sekian, kuat desaknya nanti beton yang dihasilkan seperti ini, titik-titik ini ya. Nah, terus nanti diregresi. Jadi ini adalah kecenderungan dari tegangan data, tegangan hancur ya, terus dibuat statistik diregresikan. Ya. Mungkin tidak lurus, tapi juga bisa lengkung kurva fittingnya itu ya. Nah, kalau kekerasan kerikil tinggi akan menyebabkan kuat desak tinggi sampai maksimum dari kekuatan yang lain seperti spesinya atau semennya. Jadi kalau semennya kekuatannya hanya maksimum sampai di sini misalnya ya, nanti walaupun kerikilnya kuat, kuat desoknya juga akan rata. Karena sudah setelah itu yang menentukan bukan kerikilnya lagi, tapi mungkin semennya, gitu ya. Itu ya secara umum seperti itu ya, seperti ini. Ini umumnya, gitu ya. Tapi secara umum ya, kalau saya gambar, ya. Jadi kalau gambar ya mungkin seperti ini ya. Nah, artinya mau kerikil kuatnya kayak apa yang menentukan sudah tidak kerikil lagi. Pada suatu saat masih kerikil, gitu ya. Kalau kerikil naik, 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 naik. Nah, kira-kira begitu. Nah, demikian kalau kekerasan kerikil kan itu berhubungan dengan porositas kerikilnya. Jadi kalau kekerasannya itu tinggi, maka porositasnya rendah. Itu ya, rendah. Balikanlah ya. Jadi kalau biasanya kalau porositasnya kerikil tinggi ya, nanti banyak porosnya, poros ya. Poros itu ya nanti kekerasannya akan rendah kan gitu ya. Kalau itu karena banyak. Nah, kekerasan butir, kerikil sekarang dengan hubungan dengan volume, berat volume kerikil. Nah, kalau porositas kerikil susah diatur, diukur, kekerasan kerikil diatur, kita kan ini pakai filosofi ya, pakai konsep, tidak ngitungkan ini. Walaupun nanti ada hubungan tentang menghitung campuran, ya, proporsi campuran itu ada. Ini kita tidak ngitung, wah sulit ini kalau saya harus proposal sekarang saya cari apa yang mudah. Berat volume aja, sama-sama volumenya dilihat, ya. Maka kalau volumenya itu dicampur, tuh kok ini kok kerikilnya kok sudah sama anunya ya, berat volumenya kok tinggi gitu ya. Jadi berat volume kerikil semakin tinggi, tentu kekerasan tinggi, gitu ya. Tuh. Jadi kalau ada kerikil terus kita timbang, kita ukur volumenya gitu ya, dibagi. Semakin tinggi nanti kelihatan bahwa itu kekerasannya semakin tinggi. Hubungan ya. Terus nanti bagaimana kalau kekuatan beton dibandingkan dengan kebutuhan pemain, tapi ukuran butir kerikil ya. Ukuran butir kerikil itu kalau kerikilnya semakin tinggi,
semakin kan semakin besar gitu ya. Jadi kekuatan betonnya itu bisa jadi besar ya karena perubahan kecil tentu lebih kuat walaupun kekerasannya sama. Ya. Kalau besar itu dengan asumsi bahwa ini beton biasa bukan beton batu tinggi ya. Beton batu tinggi ya mau butiran kerikil besar kecil ya karena sudah yang nanti yang kuat itu spesinya kok jadi pecah dengan beton biasa. Kekuatan betonnya semakin naik. Tapi kalau ukuran butir kerikil tambah kecil, ya terus kebutuhan semen dan air semakin dan semakin besar ya, semakin besar. Tuh. Tapi kerikil tidak mungkin jadi besar mungkin, walaupun itu tambah bagus sifat betonnya kalau bisa batu yang besar itu sekaligus masukkan. Cuma kalau ulangan saja cuma tebalnya 10 cm ya apa plat beton cuma tebal 10 cm ulangannya itu kecil gitu ya. Ulangannya agak besar malah wah itu kalau berikutnya besar ya nggak bisa diratakan plat. Dia ada syaratnya. Penulangannya rapat ya kerikil harus kecil, kalau besar nanti banyak propos karena ganggu. Nah bahan dasar nih, kalau bahan dasar kerikil itu batu pecah sana ini batu batu gitu ya. Batu bandingkan batu gundernya kiri ya, batu bersudut pecah itu pecah ya. Ini nanti kekuatan beton lebih tinggi ya, dibandingkan dengan kalau butiran kerikilnya bunder. Ya. Katanya bagus kalau itu bersudut. Jadi kalau batu pecah, makanya dipecah kerikil-kerikil juga semakin mengukur kecil ya, karena memang supaya mendapatkan kualitas beton yang tinggi. Tapi keretakan ini kadang berbalik ya, seringnya berbalik. Jadi keretakan di sini malah turun, malah lebih sulit, karena ada yang bersudut. Kalau putar itu malah susah, ya. Aduh malah susah. Terus ya kekuatan. Jadi ini ada dua paradok ya, artinya terus kontradiktif. Yang satu kekuatan itu selalu berlawanan hampir dengan keretakan. Nanti terus ada berkembang bahan tambah untuk mempermudah pengolahan adukan beton dan sebagainya. Terus tinggi porositas kerikil ya itu tinggi maka kebutuhan air ya tinggi otomatis kan itu tinggi oleh karena itu harus ada namanya nanti SSD surface ya dry. Jadi bagaimana kerikil termasuk pasir itu basah di dalam sudah tapi mukanya kering. Kalau dalamnya kering mukanya basah nanti akan masuk itu apa airnya air masuk di situ nanti bisa jadi mengurangi air yang ada di campuran yang harusnya ada di campuran. Terus di sini ada umur beton ya, umur beton terus ini ada kecepatan susut. Jadi kalau kerikilnya bagus, kecepatan susutnya kecil lah gitu ya. Keras bagus itu ya keras. Nah lunak ya, kecepatan susutnya juga lebih tinggi. Gitu. Dia adalah umur beton ya kalau dibandingkan. Satu ini kerikil keras itu, susutnya semakin lama umur beton semakin kecil ya. Nah ini juga kalau pakai apa ya kecil ya itu karena mungkin kerikilnya dengan lunaknya kerasnya itu ya tidak
pecah waktu ya. Rumit lagi hubungannya. Rumit lagi. Terus ini ukuran individu butir pasir. Kalau pasir ya tadi kan sekarang pasir. Individu butir pasir itu ya, kalau semakin kecil itu nanti luas permukaan kelompok pasir 1 meter kubik itu jadi tinggi. Ya, kecil-kecil kayak lereng ya, besar dalam satu kotak mungkin luasnya tapi tetap petah-petah jadi lembut seperti apa tepung itu setelah diukur luasnya jadi besar. Kebutuhan semen tentu itu ya luas permukaan itu kalau butirnya pasir besar itu kekuatannya semakin kecil ya, tapi kalau butirnya kecil semakin besar ya tarikan. Jadi kebutuhan semen tentu kalau ukuran pasirnya besar ya, bedanya kebutuhan semakin kecil, kebutuhan air juga semakin kecil. Ini seperti itu. Ya. Kalau kelembaban ini ada optimumnya ini. Kelembaban tertentu tinggi, tapi setelah tinggi sekali ada turun pengembangan volume. Oke, terus pasir bulat sama bersudut tadi ya. Semakin bulat ya porositas kelompok pasir semakin tinggi, bersudut saling kunci ya, terus dikocang itu saling kunci, maka jadi porositasnya semakin kecil dalam kelompok pasir itu, hanya per meter kubik. Pasir pasti sudah ya, kalau tambah besar dia tambah tinggi, tapi ada sudut tertentu yang mudah, ukuran tertentu yang mudah dikerjakan ya. Itu adalah mengenai apa itu ini ya, dinding, aplikasi, proportion ya, kan di internet supaya kita nggak bosan ini, kita lihat-lihat film juga ya. YouTube gitu ya, kenal YouTube. Nah, ini desain ya, proportion ya tadi ya, concrete proportion. Proportion ada banyak ini. Jadi ini yang nomor 2 ini sudah grids of grid automation ya. Primitif ya, kalau saya primitif udah bisa kita. Nah ini orang ini lucu ini. Ya, kita coba sharing ini ya, suara biar ada suaranya. Introduction to concrete mix design. Concrete mix design, it's pretty challenging actually. It's pretty complicated. It's kind of like trying to make soup, but you have no idea what the ingredients are. That's what it's like. Dia mengatakan that you want to achieve. Membuat concrete mixture design dari perencanaan campuran itu seperti kita membuat masakan gitu. Masakan enak seperti apa? Tidak sembarang kita terus kasih apa gula yang banyak, apa itu terus garam yang banyak, lombok cabai, lombok yang banyak, bukan begitu. Dibuat proporsi itu karena chef satu atau ini apa ahli masak satu sama lain itu rumah makan itu juga disembunyikan tangannya. Belum lagi itu apa
istilahnya proporsi campuran bumbunya itu, dari besar kecilnya bumbunya itu berapa banyak, terus proporsinya bagaimana, ya itu masih. Terus yang kedua prosesnya, mana dulu yang dibuat, misalnya digoreng dulu itu apakah bawang putih dulu atau bawang merah, itu beda nanti hasilnya. Nah, itu menurut ahli ini ya, kita enggak Maybe itu you ya. want, well, Nanti kita carikan ya, load. saja ya. How much does Agak it sulit ya give ini untuk for a certain amount? mudah juga. Probably one of the most important parameters in mixture design, the water to cement ratio, or the water to cementitious ratio, because as we get more, lebih canggih. Jadi dia mencoba membuat semen itu. Kalkulit apa water cement ratio itu sudah bisa ya. Dan ya, how to mix concrete ya. Mix concrete, mix bisa ya. Mungkin ini. Ini kalau ini ada contoh. In this video, we will see how to calculate quantities of cement, sand, and aggregate for M20 grade concrete. And also we will see how to India ada M20 gitu ya, ada M20. Tapi ada FC ya, atau K berapa. Ya ada MC, anggaplah MC itu kekuatan tertentu ya. Nah, ini bisa dicari. Calculate rate of M20 grade concrete. So let's begin. For rate analysis purpose, we will consider a quantity of 1 cubic meter of M20 grade concrete. The ratio of cement, sand, and aggregate for M20 grade concrete is 1:1.5:3, where 1 is cement, 1.5 is sand, and 3 is aggregate. When we mix these materials with water, then it becomes concrete, and its volume gets increased by 54%. Now the question is why 54%? The reason is dry aggregate, sand, and cement contains air voids. Dry aggregates contain 33 to 34% air voids, whereas sand contains 20% air voids, and cement contains very fine particles, hence it contains negligible air voids, so we can ignore it. Now let us add the air voids of aggregate and sand. Itu ini adalah pori-porinya ya, pori-porinya kalau kecilnya paling banyak, bisa sampai 33%. Yang pasir kalau butirannya kecil ya 20% bisa, tapi ini semen dianggap ya saking lembutnya ya, saking apa itu kecilnya itu ya, maka saking halusnya orang bilang, maka dianggap pori-porinya kecil gitu ya. That is 34% plus 20%, then it becomes 54%. So this is the reason we have to add 54% for dry to wet volume of materials. So the quantity of concrete will become 1 plus 1 into concrete will become materials. So the quantity of concrete we have to add 3,500, whereas sand contains 20% air voids and cement contains very fine particles, hence it contains negligible air voids, so we can ignore it. Now let us add 30%, then it becomes 54. Nah ini jadi 54% itu karena 34% ada void, itu tambah dengan kita tambah sedikit di sini. 4%. Nah, 10% untuk lubang-lubang yang kerikil dan pasir ini gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Belum untuk semen nanti beda lagi. This is the reason we have to add 54% for dry to wet volume of materials. Nah, jadi berapa untuk air untuk semen ini masih ditambah dengan yang ini ya. So the quantity of concrete will become 1 plus 1 into 54% is equal to 1.54 cubic meter. For calculating the quantity of cement, the formula is 1.54 divided by 1 plus 1.5 plus 3 is equal to 0.28 cubic meter. So this is the volume of cement in M20 grade concrete. We generally get cement in 50 kg bags. So now we have to convert this cubic meter into bags.
The volume of one bag of cement is 0.035 cubic meter. So number of bags of cement required shall be 0.28 divided by 0.035 is equal to 8 bags. Now consider a wastage of 3% for cement, that is 8 into 1.03 is equal to 8.24 bags. Rate of one bag of cement is approximately 300 rupees. This rupiah pakai India. Di volume untuk menghitung kuantitas semen yang akan dicari itu rate will be different in your area, so you can consider it accordingly. So amount of cement required for 1 cubic meter shall be 8.24 into 300 is equal to 2472 rupees. Now let us calculate quantity of sand, that is 0.28 into 1.5 is equal to 0.42 cubic meter. Ya, semen. Here 1.5 nanti ini seterusnya nanti bisa ya. Jadi ada contohnya. Tapi pakai tabel tentu saja ya, pakai menentukan 1/3 misalnya. Itu nanti hitungannya ya, seperti inilah. Sampai kita mendesain seperti ini ya, paling tahu saja tadi tendensinya hubungannya antara kerikil, pasir dan sebagainya ya. Itu gimana? Itu sampai uangnya kok ini ya, sampai uangnya. Nah, seperti itu. Ini kalau konkret ya. Nama saya Adam, umur saya 30 tahun. Saya orang Indonesia. Dulu. Grades of concrete. As an engineer, you could have come across the mentions such as US M25 concrete for the RCC work in a foundation, etc. Really represent the grade of India ya, kalau kita pakai FC itu. 15 cent. These 350, 500 gitu ya. As per Indian standard code, there are 3 ya. Ada contoh-contoh. Adalah campuran semen ya. Campuran semen. Nah, saya tarik. Ada ya. Kemudian semen tadi sudah ya. Sudah. Contoh-contoh sudah, kita teruskan ke kecenderungan lagi aja. Ya, kayak memang perhitungan sih ya. Hello and welcome to the Concrete. Like my mama used to would tell me, don't y'all run on that cement, play kickboxer on that cement, y'all bust your head. I said, Mama, don't you mean concrete? And she said, come here to me, boy. So concrete is a mixture of different things. When you break it down, concrete is just cement mixed with aggregates. Wait, hold on, Craftsman. What you talking about, aggregates? That gets me aggregated. Aggregates just other material. Jadi ya campuran itu sama ya. Aggregat, semen, ya. There's so many different kinds of ratios that you can use when making concrete. But today I'm going to show you a real simple, very basic concrete mixture using just sand, Portland cement, and water. And it's a simple 1-2-3 ratio. It's going to be 1 part water, 2 parts Portland cement, 3 parts sand. Terus kerikil gitu ya, tapi ini ada air, cuma pasir ya. Pasirnya seperti kacang ya. 2, 3, tapi 1 air, 2 pasir, 2 semen, 3 pasir. Oh, pasirnya seperti kaca. It's never a bad idea to go ahead and put you a max on. Anytime you be mixing some dry materials like this, you want to avoid any kind of dust that'll get in your lungs. And a breathing max is the way to go.
Hey, did I tell you to put some gloves on? It's good to have gloves on anytime your skin gonna come into contact with cement. You want to mix the aggregate and cement dry before you add any water, okay? Take your time mixing the sand and the Portland. Mestinya diaduk kalau pakai mesin ya lebih bagus. Tangan ya namanya pakai tangan. Kalau mengumpal lagi harus ya kita tuh nggak mengumpal ya air, tapi itu kan yang It's real important to get just the right amount of water. Too much water will make a weak concrete. Consistency is very, very important with concrete, but don't let it scare you. You just want to make sure that it's not so dry that it's crumbly and that it ain't so wet that it's running. So add water a little bit of time if you're unsure. I think of now you mixture and you can do whatever you want to with it. Jadi We'll have a mold prepared, so I'm just gonna pour it down into a cup. tidak terjamin ya. But I'm gonna show you some basic principles right now if you're gonna make your own mold. First thing you want to do is pour it. Take your time doing this. Eliminate as much of the bubbles as possible, and a lot of that's gonna happen at the bottom of your mold. Ada bleeding kalau begitu ya nanti yang airnya naik nih begini karena BD-nya kan lebih kecil ya. Begitu kan nanti naik itu airnya. Kan tidak boleh lama kalau besok pada saat kita karena tidak bisa lama-lama. Getarkan jadi semen kayak gini ya. Concrete, hope that you enjoyed the Craftsman. I'll be replying to the comments every time I can. Every time I can. Oke, kira itu ya. Banyak kalau Anda mau cari, tapi ya banyak angka-angka di situ ya. Oke, itu sekarang kita teruskan pada yang tadi ya. Ya, sekarang mengenai agregat tadi kan kerikil ya, terus pasir. Sekarang kalau agregat itu campuran pasir dan kerikil ya. Nah, di sini ada namanya gradasi ya. Atau antar butiran ya. Jadi kalau ini butiran besar, butiran kecil terus disaring begitu ya. Nanti yang lolos berapa, nanti jika akumulasi itu gambarnya beda-beda ya. Praktikum bagi yang sudah praktikum mekanika tanah, sudah berbuat seperti ini ya, atau yang lain sudah membuat atau struktur beton ya, atau teknologi beton, nanti betonnya itu kan nanti ada kandungan kerikil dan pasir, namanya ada istilahnya itu modulus halus atau seperti ya rata-rata lah ya, diameter rata-rata. Hitungannya ada rumusnya dari modulus halus ya, sekitar kayak diameter rata-rata lah seperti itu, tapi ada rumus. Jadi nanti misalnya pasir ya, yang kecil tentu yang lolos saringan seperti ini ya, lolos 100% seperti ini. Yang lolos 50% sini dibuat ya. Nanti ini gambarnya begini, pasir sama kerikil. Tapi kalau gabung pasir dan kerikil gitu ya, nanti persentase lolos ya, mestinya ini sama ya, karena persentase kok ini biru ya, harusnya sama tingginya gitu ya. Gambarnya begini, bisa pakai S kayak gini ya, tulisan S. Nah, ini penting nanti untuk apakah gradasi agregat itu bagus atau tidak. Karena mempengaruhi itu, semakin agregatnya bagus, berarti maka kekuatan beton akan tinggi. Nanti kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kiri dulu ya. Jadi kalau
gradasinya itu tidak bagus, tidak merata itu seperti ini ya. Nah, ini sehat ini. Di ekosistem juga begitu ya. Kalau ada pemangsa, ini mangsa ini mangsa ini, mangsa ini. Sampai top predatornya hiunya itu ya. Pemakan paling tinggi itu. Tidak bagus ya. Artinya kalau diputus di sini atau tidak bagus ya tentu kalau rantai makanan kan terputus. Oke, terus ini selanjutnya adalah, nah ini yang tidak bagus itu hampir seragam gitu ya. Nanti kepadatannya kecil, tidak seragam. Gradasi jelek orang bilang. Ya. Jadi kalau satu komunitas itu hanya menengah semua gitu nanti sulit ya cari bos juga sulit, cari karyawan juga sulit. Karena menengah ya semua. Kalau yang bagus kan yang orang buruh pengen kerja ya punya bos gitu ya, punya manajer punya bos punya komisaris gitu ya. Itu yang bagus ini semua mungkin jadi pekerja semua gitu ya. Jadi tidak cocok. Orang kayaknya rata juga gitu sulit ya untuk mencari kebutuhan dan juga cari kerja mungkin jadi sulit kalau pas nggak ada kerja. Harus. Nah, terus sekarang ini gradasi agregat ini ya, gradasi agregat ini jelek atau baik. Misalnya gradasinya baik, nah nanti tentu kepadatan beton tinggi nih. Ya, kalau baik, semakin baik gradasinya, semakin tinggi mutu betonnya, kekuatan beton, harga agregat juga akan semakin tinggi. Namun tapi kepadatan beton tinggi, otomatis kekuatannya tinggi kan itu. Sebaliknya kalau gradasi semen itu ya kebutuhan semen dan air, biaya produksi beton semakin murah karena gradasinya baik, ya, jadi saling menutup begitu. Jadi nanti saling mengunci, menutup sehingga semen nggak perlu banyak-banyak, hanya untuk nempel aja, tidak untuk mengisi rongga, tapi hanya sebagai lem. Kalau banyak pori ya semen harus mengisi rongga, makanya jadi mahal semen dan air itu ya. Jadi biayanya tentu ini semakin murah. Nah, membuat gradasinya baik. Nah, itu nanti gradasi baik akan secara keseluruhan beton itu menjadi murah. Walaupun harga agregat mahal, tapi nanti kalau dilihat mutunya jadi murah karena bisa mengurangi semen itu. Ya. Mengurangi semen. Semen. Ya, sekarang kita lihat di tulisannya ya, yang nomor 7. Nah, itu tentang kecenderungan Anda nanti ujiannya kayak gini-gini ya, terus nanti Anda terangkan. Anda terangkan gambar seperti ini itu apa? Ya, berarti artinya kalau gradasi semakin jelek, semakin turun kekuatannya, turun kepadatan beton. Kalau gradasi tambah baik, coba hubungan antara yang dinamakan kebutuhan air atau biaya produksi, gambar seperti apa? Gambar seperti ini. Ya. Nah,
Oke ya. Nah, ini adalah kecenderungan ya. Jadi satu grafik bisa jadi dua. Di sini satunya naik gitu ya untuk beda. Kira-kira begitu gambarnya. Kalau nanti penelitian tentunya ada ukurannya ya. Karena hanya grafik kecenderungan ya. Ini ada skalanya lah gitu ya. Ada ukurannya juga. Ini hanya kecenderungan, tidak perlu ya gambar seperti itu. Di angkanya tidak ada. Skalatis pun tidak begitu skalatis. Tapi yang penting tahu. Sekarang semen ini ya. Semen. Nah, semen ini semakin banyak sebetulnya semakin kuat ya. Itu tentu. Karena semakin mahal juga. Kalau ditulis di harganya ya sama. Semakin banyak semen semakin mahal. Tapi kuantitasnya tinggi. Tapi itu hanya pada sampai optimum tentu saja. Ya setelah semennya banyak sekali, semua bisa jadi tidak kuat. Mengapa? Karena terjadi retak-retak. Nah itu. Nah sekarang jumlah semen banyak. Risikonya adalah susut keringnya semakin tinggi ya. Nah, ini ada dua faktor, semen rendah atau semen tertinggi. Kalau semen tertinggi dengan jumlah semen tertentu jelas ya. Susut keringnya adalah yang faktor air, semennya tinggi karena airnya banyak sehingga susut keringnya banyak. Ini kan rendah air bagi semennya, jadi jumlah airnya kecil, maka dia kuat gitu ya. Terus ukuran tadi kan kuantitas ya, sekarang ukurannya. Ukurannya itu butir semen ya halus gitu ya. Ukuran butir semen semakin halus maka kuat desaknya semakin tinggi ya. Jadi kalau semakin halus semennya dengan metode yang sama, bawah sama, tapi hanya beda diameter saja, itu semakin halus. Yang semen itu halus susah ya kita ukur, tapi mereka punya alat ukur. Itu monoton hanya sama-sama gitu ya. 28 hari. Kan jelas kuat yang 1 tahun jelas ya. 28, jadi kekuatan itu masih naik. Masih ya, kekuatannya naik sepanjang dengan waktu, tapi dibatasi tentu semakin kecil semakin kecil. Nanti lembab ya kalau bagus ya adanya. Tapi kalau panas di salju ada ini ya mutunya malah jadi turun. Ini jumlah ukuran. Ini jumlah semen, ukuran butir semen semakin halus. Ini ya, kalau ini 2 karena memang 1 tahun umur 1 tahun sama tidak ya. Itu 1 tahun lebih keras. Terus yang satunya adalah rasio agregat per semen. Kalau agregatnya terlalu banyak, yang kuat desaknya tentu rendah ya. Itu pun ada batasnya nanti. Hanya ya kalau sedikit itu katanya tinggi, tapi nanti sedikit sekali juga turun juga. Tapi secara umum adalah jadi ini ada kepadatan tinggi, tapi kepadatan rendah, ya beda ya. Kuat desaknya itu kalau kepadatan rendah ya lebih banyak. Misalnya sama-sama rasio agregatnya di sini ini kan lebih rendah daripada yang di atas. Nah, ini kan kekuatannya ke sana. Karena kalau kita lihat satu gambar ini saja kecenderungan ya kira-kira. Jadi kepadatan agregatnya semakin banyak ya,
kekuatannya semakin kecil kan gitu ya. Tapi tentu batas tertentu juga ini, misalnya ini tadi ya, ukuran butir halus sudah ya. Jadi nanti ada tertentu kalau dibahas sedikit-sedikit ya radionya semakin kecil, tapi nanti juga bisa turun gitu ya, bisa turun. Ini apa turun? Kalau kecil agregatnya ya mah nggak kuat juga kan. Nanti letak setiap berapa mah letak duluan sebelum di kekuatannya semakin kecil. Ya. Kalau umur semen jelas ya, umur itu hubungannya ya dengan kekuatan tertentu. Tapi umur juga itu kan, umur semakin umur semakin kuat betul. Ini ada 3 macam semen kan. Ada semen yang normal yang di tengah ini. Nanti kalau ada semen yang dipercepat untuk mempercepat kekuatan namanya akselerator. Tapi kalau untuk menghambat supaya nanti tidak cepat keras ya, nah bandungan misalnya kalau satu sisi dicor, sisi yang lain belum, nanti kalau sudah yang sebelah ini sudah menyusut, yang sini belum, nanti sudah diletak. Ya. Karena ini yang dipakai ya, ideal ini, ya namanya ideal ya, normal gitu kan. Makin hari semakin kuat. Ya. Sampai batas tertentu, kalau kelebihan tertentu ya sudah dikumpulkan, ada jamurnya, ada petaknya, ada sulfatnya, tak beda. Terus nanti kalau umur juga ini komponen dari semen ada beda-beda. Umur terus naik, ada yang rata begini sudah seawal sudah kuat tinggi ada ya, itu pada proporsi pada unsur atau komponen dari semen. Tapi umumnya adalah hari naik ya kuat ya pada tertentu sudah ratusan tahun ya teman-teman. Terus sekarang tadi ya yang sebelah kiri ini ya kuat desak dibandingkan dengan unsur ini. Maka ada beton yang cepat keras gitu ya, keras. Itu unsur ini yang diperkuat. Udah lembur harus pakai ini harus cepat bongkar casing, kejar lembur. Terus ya ini sama dengan semuanya senyawa ya, semuanya untuk yang CS ya di nomor 2 CS. Barangkali ada pertanyaan juga ya. Ada pertanyaan siapa tahu? Pertanyaan ini ada 6 masuk semua. Ya saya klik 66. Kuliah keempat. Pajak produksi ton.
campurannya. Ya, kopinya dulu ya. Print untuk tampilan video ini. Oh, screen. Ini kalau Anda ingin tahu penampilan Anda di ini ya, yang begini. Ya, tetap campuran sudah ada. Wah, ini tetap berat ya, hitungan. Ini sudah selesai yang ini. Tambah proporsi campuran, proporsi campuran beton, proporsi campuran beton, ya. 7. Sudah. Oh, ini masih ya. Air ternyata masih ada pembahasan air ya. Air. Jadi jumlah air dalam beton itu kalau semakin banyak tentu nilai selamnya semakin tinggi ya. Biasalah selam itu ya. Kemarin ya waktu di aduk beton ada silinder itu ya, silinder selam, tumpahkan itu nanti turunnya berapa senti dia. Semakin enter dia semakin besar. Kalau enter sekali bagaimana? Pakai metode yang lain ya, karena tidak bisa pakai metode apa. Ukur diameternya waktu sudah mulai leleh, mulai kita letakkan. Nah, di sini nih ada agregat besar dan berat ya, tentu nilai selamnya tinggi ya, kemudian kalau nanti diganti dengan kemudahan dikerjakan bisa ya, Anda merubah yang di sebelah kiri ini. Kan nanti akan dirubah. Dan soal ujiannya jadi ini di pertanyaan ya. Nah, ini nilainya misalnya adalah kemudahan pengerjaan, ya, tinggi, rendah, ya. Kalau misalnya rendah, malah balik ya. Kalau di atasnya rendah, bisa rendah, ini gambarnya terbalik. Ini gitu ya. Agregat halus paling gampang ya, paling mudah dikerjakan. Terus yang paling bawah itu adalah kecil dan bersudut. Wah, kecil bersudut, tapi itu bagus untuk beton. Cuma dikerjakannya susah. Itu selalu berlawanan ya. Sesuatu yang murah tentu ya namanya murah tapi nanti kekuatannya rendah. Nah, mau kekuatan tinggi nanti harganya mahal. Nah, itu kan pilihan yang terus nanti ada di sini nilai selam juga ya.
padatan adukan. Jadi kalau semakin padat, selamnya tinggi, kalau semakin kecil lah ya. Kurang padat ya diadu aja, tidak dipadatkan gitu. Ya tentu dia akan selamnya tinggi. Nah, kan lolos gitu. Pas ya, dasi. Nanti di sebelah kiri juga ya, kalau bermacam-macam kasus ini, yang gambar sebelah kiri itu ada nilai tes, eceran atau abram, itu beton-beton yang sangat cair itu ya, diukur itu tidak bisa, selamnya itu tidak bisa diukur ya, diukurnya itu susah ya, dia harus pakai cara lain. Nilai tes keenceran abram ya, itu nanti diukur, diletakkan dan sebagainya ya. Kalau semakin encer ya tentu nilainya tinggi, dibalik nilainya tinggi semakin encer kan, gitu saja ya. Ini jadi perbandingannya proporsional. Adalah jumlah mengenai hubungannya dengan air ya. Jadi sekarang kalau dengan udara tadi kan ada sudah kerikil, pasir, semen, air, udara, pori. Tidak dihindarkan itu pori, tapi itu sangat menentukan kekuatannya. Jadi semakin porositasnya tinggi, otomatis kekuatannya akan semakin turun. Ini kan semakin turun. Padatan ya, iya jelas. Ya, poros kebalikan dari poros padat ya. Ada padat ya tidak poros. Jadi kalau kita memadatkan beton itu untuk mengeluarkan pori-pori itu. Terus ada setelah penuangan adukan ya, itu kan ada ya, susut gitu ya, turun atau porositasnya itu. Jadi ada beton nanti yang self compacted. Jadi kalau dicor itu langsung nanti bisa padat sendiri. Ya, ada bahan tambahnya juga ada. Itu teknologi beton ya yang baru. Self compacting beton atau konkret. Terus ini ada penuangan adukan beton ya, semakin rendah ya, itu self compacted karena memadatkan beton itu intinya mengeluarkan pori supaya apa dan mengeluarkan airnya ya. Memang itu ada bleeding, ada air itu naik, semen naik karena tergantung dari bijinya itu ya, sedikit ya paling berat dianggap ya sudah dari bawah gitu ya, terus nanti di atasnya itu ada pasir, di atasnya ada semen, ada air. Porositas hubungannya dengan peletakan yang bagus kalau itu model beton yang diisi pori ya, tapi pakai alat tambah, nanti setelah selesai bisa keluar porinya, wah itu bagus ya. Kenapa? Untuk mempermudah. Tapi kalau porinya tidak keluar, kekuatannya kan sudah. Ya. Nah, tinggi otomatis kebutuhan air ya, ini makin tinggi pula. Masih ada lagi ini, ada porositas betonnya. Banyak ya. Porositas beton, perubahan suhu, kandungan alkali, dan serangan kimia.
keawetan semakin turun ya, kalau ini jelas ya. Keawetan. Kalau tadi keawetan itu, apalagi kalau di pantai ya, yang banyak, yang kelembapan uap airnya saja mengandung garam kecampur. Kalau kita pulang dari Parangtritis atau mana itu pulang, ya, rambut kita jadi kaku-kaku ya, kena garam. Badan kita juga, pakaian kita juga. Itu untuk beton bertulang, tulangannya itu yang banyak tidak bertahan. Ya, jadi nanti akan jadi kerusakan. Kalau nanti ini kan kita bahas nanti. Karena nanti volume dari besi itu dengan adanya karat ditambah, betonnya nggak kuat akan pecah. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu atau kita bahas ya, atau usulan gimana ini. Jadi usulan Pak mau dibahas atau gimana ya. Kita carikan di YouTube ini ya, kayaknya nggak banyak juga. Sudah saya carikan di YouTube. YouTube yang hubungan air ya. Indonesia barangkali ada ya. Desain campuran beton. Nah, nanti kalau ada tidak jelas dipakai bahasa Indonesia. Ya, ada belajar bahasa Inggris. Ada 225 ya. Kalau juga ada di dalam menghitung perbandingan campuran jadi juga di sini kalau lihat nanti kategorinya ada proporsi campuran, spesifikasi dan karakteristik beton, mutu, kualitas, batakan, pas, komposisi dan material. Ini ada juga kalau Anda mau ingin tahu cara menentukan. Cara membuat komposisi beton mutu K250 atau F aksen C sama dengan 21,7 MPa berdasarkan analisa tahun 2013. Sekaligus juga untuk menghitung penggunaan material dengan menggunakan analisa 2013 ini, serta membandingkan perhitungan material secara teoritis dan dengan menggunakan analisa tahun 2013. Nah, adapun analisa yang Jadi begini ya, boleh ditutup ininya ya, banyak videonya boleh tadi sudah saya screenshot. Nanti lagi sebelum selesai nanti kita screenshot lagi yang lengkap ya. Kita sudah ada yang lengkap. Di videonya bisa dimatikan, tidak apa-apa, mirip pulsa gitu kadang karena gambar itu kan butuh banyak space ya. Baca ini membutuhkan kualitas internet yang bagus. Kita teruskan ya di sini untuk menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum 11 PRT tentang pedoman analisis harga sapu untuk kerjaan bidang. Kerjaan ini untuk membuat komposisi beton K. Pekerjaan umum. Nah, ini dia koefisien yang saya gunakan membuat 1 meter kubik beton mutu F aksen C sama dengan 21,7 MPa atau K250 dengan nilai selamnya 12 plus minus 2 cm dengan faktor air semen yaitu air per semen W per C sama dengan 0,56. Nah, ini saya langsung ke bagian B, yang bagian A-nya itu adalah upah daripada pekerja. Bahannya adalah semen Portland
sebanyak 384 kg, pasir beton 692 kg, kerikil atau split 1039 kg dengan penggunaan air sebanyak 215 liter. Nah, daripada PDF untuk portland semen tadi diketahui untuk membuat mutu beton K250 dibutuhkan 384 kg. Nah, jika diketahui satu sak sama dengan 50 kg, maka 384 dibagi 50 sehingga menghasilkan 7,68 sak. Nah, untuk pasir sendiri tadi nilainya 692 dibagi dengan berat jenis daripada pasir sebesar 1.400 kg per meter kubik sehingga menghasilkan 0,494 meter kubik. Nah, inilah 1.800 kg pada penggunaan material dengan menggunakan analisa 2013. Kita rubah dulu satuannya, yaitu jadi nanti Anda bisa mencari di YouTube ini untuk ngitung-ngitung ya, sejak dari proporsi campurannya sampai harganya. Jadi memproduksi semen itu kan harus dihitung ya. Produksi nanti berapa untung, berapa macam-macam untuk overhead itu jadi harganya Pak. Tidak total ya, jadi untungnya untuk dari perusahaan kita, nah itu baru dimasukkan. Itu untuk analisis harga itu ya. Lanjut. Oh ya, sampai harga. Nah ini Anda cocok manajemen konstruksi ya. Apapun nanti dihitung harga lah ya. Beda. Nah, kita butuh biayanya. Nah, mungkin ini kadang kita pakai dua. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform that's... gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai K225. Nah, sebenarnya itu apa? Kita belajar bersama berbagi ilmu tentang dunia mudah dipahami, ilmu sipil, ilmu bangunan. Langsung saja kita di sini langsung mengkonversikan ya. Yang pertama ini adalah konversi, bisa sedikit perbesar sedikit ya. Konversi mutu beton MPa ke K. Ya, MPa saya kasih tahu juga. MPa ini adalah untuk sampel, uji sampel tabung silinder ya. Tabung silinder. Kalau K itu adalah karakteristiknya ini pastinya uji tabung dengan bentuk kubus. Nah, itu jadi memang karena sampelnya beda-beda, itu sebenarnya ada rumus dasar sendiri untuk mengkonversikannya. Nah, di sini kita akan belajar di situ ya. Jadi untuk mutu beton bisa kita coba untuk di 6 MPa. Sebenarnya itu dapat K berapa? Nah, rumusnya sudah saya terangkan di sini nih. Kita MPa sama dengan rumusnya 6 dibagi, nah di sini nih 0,083. Nah, sama dengan 72,29 ya. K karakteristik gitu. Nah, sekarang kita bawahkan. Nah, gini caranya rekan-rekan ya. Kita bisa klik CTRL, kita langsung membawakan, otomatis bisa urut secara sendiri. Nah, klik sorry. Kita klik CTRL. Nah, bisa ya.
Harusnya bisa rekan-rekan. Nah, bisa nih. Nah, gini nih. Tekan CTRL ada tanda ini ya. Ini bisa. Nah, kita mungkin di sini dulu. Terus ini juga CTRL plus bawahkan langsung. Nah, ini udah muncul semua nih. Ya. Nah, ini udah ketemu ya. Ini dari 10 MPa kita dapat K120. Nah, karakteristiknya ini adalah merupakan bentuk uji kuat tekan per cm persegi dalam kilogramnya. Jadi dalam 1 cm persegi itu mampu menahan, ya ini mungkin ini kalau misal 10 MPa berarti kan 120 kilo per cm perseginya. Itu kuat juga emang beton itu ya. Gitu. Terus kita juga akan membahas mengenai yang memang karakteristik yang sering keluar di lapangan ya. Kita coba di set ini. Nah, inilah rekan-rekan bisa dilihat di sini ya. Inilah yang mungkin sering kita dengar di lapangan, K100, K125, K150. Ini kelipatan dari 25 ya. K20 pada 200, K225 sampai ini mungkin dari K300 ini kelipatannya lebih ke 50, K350 gitu. Terus berapa sih MPa untuk ini? Kalau tadi kan dibagi tuh ya, dari FC dibagi. Nah, sekarang kita dikalikan sama dengan ini, kita bisa langsung kalikan 0,083. Nah, sama dengan 8,3 MPa gitu. Nah, ini agak ribet ya mouse saya ya, setelah saya edit kemarin itu pakai lock soal pengaturan daripada locknya, jadi agak ribet. Nah, gini nih 8,3 ya. Sebenarnya K200 itu berapa MPa ya, di sini sudah. Ini penting ya untuk diketahui cara kalau ada sekarang di lapangan kan ada K, ada beton SC itu ya. Nah, bedanya yang K itu pakai kubus. Kubusnya itu kubus ya. Kubus ini. Nah, terus sama ya, ini gambar saya yang tidak bagus. Kubus itu seperti benda ujinya, jadi dites di atas gitu ya. Terus kalau yang silinder bagaimana ya, seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Terus ada gaya tes dari atas. Tes. Yang dites pakai P gitu ya, nanti ketemu. Ya kira-kira lah kalau 1 tambah 1,25 tadi ya, 0,083 tadi kan. Hanya itu 100 ya, 8,3. Sebenarnya 10 tapi dikurangi ya. 125 ya sekitar 10. Memudahkan, jadi ada kelipatan ya sekitar 10 lebih dikit ya, karena kan 0,083. Kalau 0,1 saja 10, 0,083 sekitar 1,25, 11,5 kali gitulah ya. Kalau kita mutunya untuk menghitung K. Untuk yang kubus ya, K ini kubus, itu ya, K ini aturan. Nah, itu kubus, 5 mungkin gitu ya. Contohnya kita itu tanya ada ya sudah ketemu ya, ini ya K250
20 MPa itu kelipannya mungkin lebih ke 250, terus kemudian 25 MPa ke K300 ya gitu ya. Sangat mudah sekali caranya. Jadi sekarang kan juga jangan bingung bahwa di lapangan ini ada MPa, ini ada K ya. Jadi caranya sangat mudah sekali untuk mengkonversikannya ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih rekan-rekan, semoga cepat untuk belajarnya dan mudah difahami. Sekian dari admin RTS. Jangan lupa juga kalau mungkin rekan-rekan mendukung channel ini untuk dan suka, bisa klik subscribe dan like seperti ya. Terima kasih dan salam sipil. Anda ingin cari kursus bahasa Inggris tadi ya, cara mudah konversi. Nah, nanti kalau bingung di lapangan ada satunya lagi mutu beton, beda itu memang harus konversi ya. Oh, ini ada yang K400 masih pakai kata gitu ya. Karena kalau umur betonnya bagaimana dikonversi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada kesempatan kali ini RTS Video akan melanjutkan materi kemarin, di mana materi ini berjudul tentang cara mudah konversi umur beton part 2. Seperti dipahami. Jadi apabila sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk mengkonversi umur beton, di mana kemarin itu salah satu contoh kasusnya menggunakan benda uji kubus. Kali ini kita akan mencoba untuk mengkonversi umur beton bila benda uji itu adalah silinder. Namun sebelumnya kemarin kan kita sudah pernah mencari bagaimana mencari untuk faktor konversi yang tidak ada di tabel PBI yang diberikan. Nah, kemarin kita sudah mencari untuk faktor konversi untuk umur 10 hari dan 4 hari. Kali ini saya ingin menganalisis tersebut atau saya ingin memperjelas dari bagaimana cara untuk mencarinya untuk faktor konversi 10. Jadi seperti ini. Jadi untuk umur 10 itu kan berada pada interval antara 7 dan 14. Kemudian berarti untuk 10 itu nanti kita yang gunakan perhitungan adalah di umur 7 hari dan 14 hari. Jadi nanti adalah 14 hari dikurangi dengan 7 hari dibagi dengan umur yang akan kita cari, yaitu 10 hari dikurangi 7 sama dengan faktor konversi dari 14 hari, yaitu tadi 0,88 ini. Kemudian selanjutnya yaitu faktor konversi dari 7 hari adalah 0,65. Ini 0,65 dibagi dengan X, faktor yang akan kita cari untuk umur 10 hari dikurangi dengan faktor konversi dari 7 hari adalah 0,65. Kemudian kita kerjakan dulu di ruas ini, yaitu 14 kali 7 adalah 14 kurangi 7 adalah 7 dibagi dengan 10 min 7 adalah 3 sama dengan 0,88 min 0,65 adalah 0,23 dibagi dengan X min 0,65. Kemudian setelah itu barulah kita mengalihkan silang. Jadi kita alihkan silang untuk setiap ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi 7 kali X min 0,65 kemudian sama dengan 3 kali 0,23. Jadi 7X min 4,55 sama dengan 0,23 kali 3. Kita cari untuk X sama dengan, kita pindah ruas semua, 0,23 kali 3 ditambah 4,55 dibagi dengan 7.
ini karena pindah ruas yang awalnya min menjadi plus. Kemudian X sama dengan 0,23 kali 3 per 7 plus 4,55 per 7. Jadi sama dengan X sama dengan 0,23 kali 3 per 7 ditambah dengan 4,55 per 7 sama dengan 0,65. Jadi X didapat adalah 0,75. Itulah caranya yang lebih jelas. Dan selanjutnya kita langsung ke contoh kasus. Misalkan seperti ini. Hasil pengujian beton dengan benda uji silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil uji kuat tekan beton umur 3 hari adalah 7,5 MPa. Jadi hasil uji dengan silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm adalah 7,5 MPa untuk umur 3 hari. Yang ditanyakan adalah berapa prediksi kuat tekan beton pada umur 10 hari. Nanti dikonversi ya, karena kan kita kadang ditanya itu membuka listing ini harus cepat ini karena listingnya harus rolling. Kuat tidak kalau sini umurnya sekian. Oke, dihitung cukup bisa bongkar. Kalau tidak ambruk ya, banyak yang listingnya dilepas tapi betonnya belum kuat itu ambruk juga ya. Ya dikonversikan. Hasilnya adalah 10,019 MPa. Jadi begitulah untuk pengerjaan dari benda uji apabila silinder. Nah, apabila saudara RTS ingin mengubahnya dari MPa ke K, itu sudah dipelajari oleh atau diinformasikan oleh admin RTS pada video sebelumnya. Jadi, apabila ingin mengubah dari MPa ke K, saudara RTS bisa mengklik video sebelumnya, yaitu cara mudah mengubah atau mengkonversi MPa ke K. Sekian video dari RTS kali ini. Itu tadi sudah ya. Istilahnya ada dua. And Monday.com has transformed the way we work together. Jadi menghitung harga, membedakan juga antara kalau K sama dia K sama beton dari FACC orang bilangnya, model Amerika sama model Belanda itu. Terus yang kedua ini adalah konversi umur. Itu berguna untuk kalau tadi ya berguna karena kalau salah itu hitungan kita butuh K sekian kan itu menyangkut perhitungan desain beton ya, nanti bisa keliru kekuatan itu. Nah itu ya, jadi itu seperti itu. Beton dihitung apa itu ya, itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya, sekaligus angkat tangan gitu. Ada katakan apalagi yang siapa tahu sudah ada yang biasa di pekerjaan ini yang sudah kerja itu ya. Siapa tahu sudah biasa kerja di sana, bisa diceritakan ke temannya. Misalnya begitu ya. Tadi sudah dihubungkan ya, antara kekuatan beton sudah ya, dan FNC dengan K. Nah, di lapangan begitu ya,
umur untuk menentukan kapan perantah casting itu bisa dibongkar kan, karena menyangkut casting ya mahal juga itu, apalagi bangunan tinggi-tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asisten Engineer Channel. Di video sebelumnya nilai kubus beton yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada pondasi SUTT sendiri kita memiliki standar untuk pondasinya yaitu K225 atau mutu betonnya yang diharapkan adalah 225 kg per cm kuadrat. Nah, langsung saja kita konversi sampel kubus beton yang coba kita tes. Sebelumnya hasil kuat tekan rumus konversi mutu kuat tekan beton itu adalah besar beban tekan satuannya kilogram dibagi dengan luas penampang atau cm kuadrat. Sampel sebelumnya hasil kuat tekannya itu adalah 428 kN ya. 428 kN. Nah, kita konversi 428 kN ini menjadi kilogram dulu ya. 1 kN itu sama dengan 1000 Newton. 1 Newton itu sama dengan 0,101097 kilogram. 1 kN sama 1 kN sama dengan 1000 Newton dikali 0,101097 kilogram sama dengan 1,01097 kilonewton. Kita kali itu 43 tekannya sentimeter beton sama dengan 9 di sampel kemarin pengujiannya, form pencatatannya 0,30896 atau mutunya adalah K1. Ini sudah ada form pengujiannya, form pencatatannya, yaitu tanggal pembuatannya kemarin itu kubusnya adalah 21 bulan Januari 2020 dan kita coba di tanggal 17 bulan 2 2020 atau di umur 28. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang tadi di form ini dan kuat tekannya konversinya dan hasilnya adalah 192 atau kalau di Excel itu dibulatkan. Nah, dari pengujian kemarin itu hasil atau nilai konversinya adalah 192,31 kg per cm kuadrat. Nah, biasanya untuk pondasi SUTT itu memakai atau menggunakan mutu beton itu K225. Jadi sampel kubus yang kemarin atau bisa kita simpulkan pengecoran pada saat kita mengambilkan yaitu K225. Dan kita putar. Sekian aja video kali ini, sampai jumpa di video kalau ada yang menghitung ya, konversi ya, bukan tadi sudah juga 7 hari sudah konversi sudah yang belum lihat ya, nanti kita Today. Halo sahabat, supaya gagalnya juga kalian untuk ini. Teman-teman, di video kali ini kita alat tes teman-teman. Alat tes
Nah, ya bagi yang belum pernah melihat ya tesnya kayak gini. Bukan teman-teman. Ya, tapi kan kebanyakan sudah ya. Sebagai syarat juga. Tapi kalau biasanya kita sudah pakai silinder ya, ini masih pakai kubus langsung FC akhirnya bisa. Dalam pertimbangan, apakah pihak Readymix itu betul-betul menyediakan campuran yang sesuai dengan ke teman-teman. Kita kembali ke layar komputer ini teman-teman. Apa harus dites kubus itu? Itulah teman-teman supaya kita bisa mengetahui apakah betul penyedia jasa untuk bahan pengecoran betul dia sediakan K300 atau malah kurang dari mutu beton K300 teman-teman. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dilakukan tesnya di mana? Ini dilakukan tesnya di laboratorium khusus beton teman-teman, di mana yang menyediakan adalah Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu teman-teman video. Ya. Lihatkan proses pengujian beton itu, mengapa kalian subscribe teman-teman ini? Ini terima kasih. Ini ya. Dari pengecoran yang menghitung standar deviasi ya, untuk menghitung kuat desak beton itu tadi tidak di rata-rata begitu ya, di rata-rata terus dicari deviasi standarnya gitu ya, baru dikurangi dengan deviasi standar dengan 1,64 itu ya, salah satunya seperti itu. Ya. Ya, jadi dia maju juga di data itu. Nah ini ada rumusnya ini sebetulnya ya. Ada rumus untuk ton gitu ya. Ini lentur. Kalau kita menggunakan desak tadi, kalau ketemu lenturnya kuat desak berapa, ini ada juga ya. Nanti karena percobaannya beda-beda gitu. Tapi akan dihitung pakai Excel gitu. Nah, ini udah ya. Percobaan desak mungkin sudah biasa ya, tapi kalau lentur mungkin kalau tidak pas TA-nya seperti itu, gas akhirnya dulu tidak seperti itu, bisa jadi ya. Akhirnya ada, nah kalau ada shear, kekuatan itu diukur gitu, ya. Diukur beton itu kekuatannya begitu. Ini ya, kalau ada desak, tarik, maka geser ya. Untir kalau mau ya silakan, tapi geser juga akhirnya. Jadi diperlukan 3 itu ya.
karena percobaan ya. Nah ini mungkin mau tahu caranya uji ya. Untuk menentukan itu yang kekuatan tadi, kekuatan ya ini dibuat classic beam. This particular classic beam is homemade by me out of pure concrete here in my garage. Applying a force on this beam causes internal stresses to develop, and here's what they look like. The top of the beam experiences compressive stress, and the bottom of the beam experiences tensile stress. You can probably guess where the failure is going to occur on this concrete beam as I continue to increase the load. It happens almost instantly, but you can see that the crack forms on the bottom of the beam where tensile stress is highest and propagates upward until the beam fails. You see what I'm getting at here? Concrete on its own does not make a good structural material. Tentu akan dibuat tulangan ya. Strength against known as rebar, concrete and steel. Under the press, the first thing you notice is that this beam is much stronger than the previous one. We're already well above the force that failed the unreinforced sample. But the second thing you notice is that the failure happens a little bit slower. You can easily see the crack forming and propagating before the beam fails. This is actually a very important part of reinforcing concrete with steel. It changes the type of failure from a brittle mode, where there's no warning that anything is wrong, to a ductile mode, where you can see the cracks forming before a complete loss of strength. This gives you a chance to recognize a potential catastrophe and hopefully address it before it occurs. That it is tension and has to crack before the rebar can take up any of the tensile stress of the member. Cracking of concrete isn't necessarily bad. After all, we're only asking the concrete to resist compressive forces, which it can do just fine with cracks. But there are some cases where you want to avoid cracks or the excessive deflection that can come from passive rebar. For those cases, you might consider going to an active reinforcement, also known as pre-stress concrete. Pre-stressing means applying a stress to the reinforcement before the concrete is placed into service. One way to do this is to put tension on the steel reinforcement tendons as the concrete is cast. Once the concrete cures, the tension will remain inside. Transforms are pre-stressed in this way. Pre-stress reinforcement is developed after plastic sleeves into the rods to tension them. Under the press, this beam wasn't any stronger than the conventionally reinforced beam, but it did take more pressure before the cracks formed. Also, this one wasn't quite as dramatic because instead of failing the actual steel rods, it was the threads on the nuts that failed first. I hope these demonstrations help show why reinforcement is necessary in most applications of concrete, to add tensile strength and to change the failure mode from brittle to ductile. Just like the last video, I'm just scratching the surface of a very complicated and detailed topic. Many engineers spend their entire careers studying and designing reinforced concrete structures. But I'm having some fun playing with concrete, and I hope you're finding it interesting. I'd love to continue this series on concrete, so if you have any questions on the topic, post them in the comments below. Maybe I can answer them in the next video. Thank you for watching, and let me know what you think. Hey, Peter. Hey. How's it going? Ya ini ya. Nah, sini ada pertanyaan tidak ya? Tidak. Langsung saya kasih ini ya, tulis hadir lagi itu ya. Hadir di chatting. Nanti saya simpannya. Nah, chatting hadir, tulis. Anda itu menyimak gitu ya. Kan presentasinya ya.
Ah.